Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Jadi anak-anakku sekalian, insyaallah untuk jadwal kelas 7, jadi minggu depan baru kita Google Meet untuk menjelaskan materi-materi yang kemarin Bapak Guru saya berikan. Jadi untuk materi hari ini seperti biasa, kalian catat dulu di bab 6 karena kita sudah menyelesaikan atau saya sudah menjelaskan kemarin di YouTube saya tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bab 5. Dan hari ini kita masuk di bab 6 dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Jadi yang kalian catat adalah materi bab 6, terus kedua peta konsepnya, Islam dan ilmu pengetahuan, membaca dan menghafal Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 dan Al-Mujadalah ayat 11, memahami Quran Surah Ar-Rahman, menerapkan perilaku cinta ilmu pengetahuan. Jadi kalian catat dengan peta konsepnya. Untuk renungkanlah, tidak usah dicatat. B, cermatilah, tidak usah dicatat. Itu masuk ke bagian C. C itu mari membaca Al-Quran. Jadi kalian catat mulai, tahukah kamu siapa yang punya ilmu itu? Jadi di sini menerangkan bahwa ilmu yang mempunyai ilmu itu adalah Allah Subhanahu wa taala, karena manusia dilahirkan secara dibagikan kertas putih yang kosong, yang memberikan ilmu pengetahuan mulai masa kecilnya sampai sekarang di masa tuanya, yaitu dengan usaha sendiri dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu pengetahuan. Jadi kalian catat mulai tahukah kamu, terus kedua membaca Quran Surah Ar-Rahman juga kalian tulis di halaman 78. Jadi secara keseluruhan halaman 78 kalian tulis. Terus ketiga menerapkan ilmu tajwid tentang Al-Syamsiyah dan Al-Qamariyah. Yang ini seperti peta konsep hukum bacaan al, ya. Jadi hukum bacaan al di kolom bawahnya lagi yang kedua di situ adalah Al-Syamsiyah dan Al-Qamariyah, ya. Jadi kalian tulis di situ Al-Syamsiyah di kolom 01 dan Al-Qamariyah di kolom 02. Dan selanjutnya huruf-hurufnya yang termasuk Al-Syamsiyah yang mana, terus kedua Al-Qamariyah di kolom huruf-hurufnya yang mana, dan berikan contohnya. Jadi untuk mencari jawabannya yang itu ada di bawahnya, ya. Jadi kalian tulis di kolomnya itu sesuai yang ada di buku dengan kolom masing-masing Al-Syamsiyah dan Al-Qamariyah. Jadi kalian tulis secara keseluruhan di halaman 79 dan halaman 80 dan mengisi kolom atau seperti peta konsep di halaman 79 dengan hukum bacaan Al-Syamsiyah dan Al-Qamariyah. Dan untuk selanjutnya, tadi untuk ayatnya ini di halaman 78 itu jangan kalian tulis yang ininya di halaman 78 Quran Surah Ar-Rahman, namun kalian tulis di halaman 81. Karena kenapa? Di halaman 81 itu bagus sekali karena mengartikan satu per kalimat. Misalnya, ya ma'syara, wahai golongan al-jin wal insan, jin dan manusia, ini stata'tum jika kalian sanggup. Jadi tulis seperti yang ada di halaman 81 seperti contoh yang ada di buku. Jadi tulis terjemahannya seperti itu dengan lafal dan artinya. Jadi untuk yang kedua terjemahan secara keseluruhan itu tidak usah ditulis karena kalian sudah menulis arti lafal dan artinya. Begitupun dengan Quran Surah Al-Mujadalah. Jadi kalian tulis juga seperti Quran Surah Ar-Rahman yang tadi. Jadi itu. Jadi untuk pertemuan hari ini itu aja yang kalian perlu pahami, perlu kalian catat. Dan saya ulangi tadi, peta konsepnya bab 6, terus kedua masuk di C,
C secara keseluruhan di 78, terus ketiga secara keseluruhan sampai halaman 80. Untuk ayatnya kalian tulis di halaman 81 dan 82. Jadi untuk terjemahan yang dua itu di bawah, terjemahan ayat secara keseluruhan itu enggak usah kalian tulis. Quran surah Al-Mujadalah dan Quran surah Rahman terjemahannya yang di bawah. Yang kedua itu secara keseluruhan enggak usah ditulis karena kalian sudah mengartikan satu lafal dari ayat-ayat yang seperti Quran surah Rahman yang tadi. Jadi anak-anakku sekalian, dengan ilmu pengetahuan menjadi lebih mudah. Apa yang dimaksud ini? Dimaksud ini karena yang berilmu pasti bisa memahami apa yang menjadi pemikirannya untuk menjadi lebih baik. Ya, sehingga dengan ilmu pengetahuan semua menjadi mudah dengan ilmu pengetahuan. Jadi orang-orang berilmu itu dijanjikan Allah dunia dan akhirat. Ya, jadi orang-orang yang berilmu tapi dengan artiannya ilmunya itu dimanfaatkan di agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya kita mengetahui ketika tidak mengerjakan sholat berdosa. Kita sudah paham itu bahwa tidak mengerjakan sholat berarti berdosa. Berarti itu sudah mempunyai ilmu tentang sholat. Namun terkadang orang tidak memanfaatkan ilmunya bahwa dia sudah mengetahui bahwa sholat itu adalah kewajiban bagi umat Islam sehingga tidak lalai dalam sholatnya. Berarti ilmunya tidak dimanfaatkan padahal dia sudah tahu bahwa ketika tidak mengerjakan adalah dapat dosa. Jadi itu salah satu contoh dari manfaat dari ilmu. Jadi untuk lebih jelasnya nanti kita pertemuan di Google Meet untuk minggu depan di kelas 7. Saya menjelaskan kenapa sih dengan ilmu pengetahuan menjadi lebih mudah. Jadi anak-anakku sekalian, ini tugas saya upload di YouTube saya. Untuk absensinya yaitu di kolom komentar nantinya di YouTube saya. Dan jangan lupa like dan subscribe. Dan selanjutnya untuk di classroomnya ketika kalian sudah tulis tadi catatannya seperti biasa, foto dan upload dalam bentuk kehadiran juga. Jadi walaupun kalian tonton YouTube saya namun tidak ada tugasnya di classroom, saya anggap juga alpah. Dan jangan lupa absennya di kolom komentar di YouTube saya. Jadi itu ya. Jadi semoga dalam keadaan sehat walafiat. Semoga ilmu-ilmu yang kita peroleh dalam mulai dari kalian kelas 6 sampai kelas 7 sampai kelas 1 sampai kelas 6 dan masuk di lagi SMP agar lebih bermanfaat untuk pribadi, untuk SMPC dan untuk negara kita dan untuk kedua orang tua. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.